Shalom adik-adik. Yuk, Cici undang adik-adik semua bangkit diri. Kita mau mulai ibadah kita pada saat pagi hari ini. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Kita mau berdoa ke Tuhan. Kita mau ucap syukur bahwa pagi hari ini kita masih bisa sehat. Kita mau mulai ibadah kita pada saat pagi hari ini. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini Tuhan kami boleh bangun dengan tubuh kami yang sehat. Kami siap untuk memuji menyembah Kau Tuhan, berkati kami. Walaupun kami ibadah Tuhan secara online, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, biarlah Tuhan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami hanya di dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Yuk semuanya kita bangkit diri, kita mau bergerak, kita mau katakan happy ya ya, happy ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Semuanya gerak ya. Happy ya ya ya, ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang dari kenangan, malam dari impian, tak pusing. Lagi happy ya ya ya. Lebih semangat lagi, biar kita lebih konsen lagi, Cici punya 3 versi nih. Jadi yang pertama, happy ya ya ya, happy ye ye ye. Itu versi pertama. Yang keduanya, happy ya ya ya, happy ye ye ye. Yang ketiga, happy ya 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 ya, happy ye 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 ye. Bisa? Ikutin Cici ya. Happy ya ya ya, happy ya ya ye. Kita mulai dari versi 1. Siap-siap. Happy ya ya ya, ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin. Versi 1. Happy ya ya ya, ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku versi 2. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku versi 3 ya. Happy ya 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 ya, ye 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 ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku versi 3 lagi. Happy ya 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 ya, ye 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 ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Yeay, berikan kemuliaan buat Tuhan. Yuk Cici undang adik-adik buat serius pada Tuhan. Kita mau siapin hati kita untuk diisi oleh firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidup.
tangan kita tutup mata kita mau berdoa. Terima kasih Bapa, Tuhan Yesus yang baik. Kalau pada pagi hari ini Tuhan, kami sudah memuji menyembah Engkau Tuhan, kami sudah menari untuk Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus disenangkan. Tiba saatnya Tuhan untuk kami diisi oleh firman-Mu Tuhan. Berkati Tuhan, biarlah firman-Mu dapat tertanam di dalam setiap hati kami dan menghasilkan buah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau mengikuti Tuhan ibadah online ini dengan penuh semangat. Kami serahkan hanya dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya semuanya katakan amin. Oke adik-adik, Cici punya pengumuman nih, didengerin ya. Yang pertama, jangan lupa adik-adik kerjakan kuis atau tugas per minggunya, karena itu akan dihitung sebagai kehadiran. Karena nanti Natal, adik-adik akan dapat hadiah kerajinan. Jadi kalau adik-adik mau dapat hadiah, jangan lupa dikerjain tugasnya dan kirim ke Cici Sheryl. Nah, selanjutnya jangan lupa minggu depan masih ada ibadah online. Jadi adik-adik jangan sampai ketinggalan ya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, apa kabar? Ya, Cici harap adik-adik di rumah dalam keadaan baik ya adik-adik ya. Dan kita harus tetap semangat walaupun kita masih ibadah online. Adik-adik tetap jaga kesehatan di rumah ya adik-adik. Pakai masker kalau keluar rumah dan sering-sering cuci tangan, nggak boleh bergerombol. Adik-adik, Cici juga mengucapkan terima kasih untuk mama, papa, kakak-kakak yang udah terus mendukung anak-anaknya atau adik-adiknya untuk ibadah online. Dan yang setiap minggunya selalu mengirimkan jawaban kuis. Nah, ini penting adik-adik untuk hadiah nanti akhir tahun, hadiah Natal. Yuk, siapa yang mau Natalan ya? Nanti akhir tahun kita tetap ada Natalan adik-adik ya. Sekarang adik-adik siapkan Alkitabnya, karena Cici mau cerita tentang seorang tokoh di Alkitab. Udah disiapkan Alkitabnya? Oke, pintar. Adik-adik, di sini Cici ada beberapa superhero. Ini ada siapa adik-adik? Adik-adik tahu nggak? Ya, ada Hulk. Terus ada siapa lagi nih? Ya, betul, Spider-Man. Mereka semua kuat nggak menurut adik-adik? Ya, Spider-Man bisa keluar apa dari tangannya? Sarang laba-laba, dan Hulk bisa sangat kuat ya. Nah, Cici juga mau cerita tentang seseorang yang sangat kuat. Dia bahkan bisa mengalahkan singa hanya dengan tangan kosong, tidak pakai senjata apapun, dan dia bisa mengalahkan 1000 lawannya. Ayo, siapa yang tahu ya? Namanya siapa ya? Ya, Simpson. Simpson ini adalah seorang yang sangat kuat. Tapi adik-adik tahu nggak kisahnya dari awal? Cici mau ceritakan sedikit kisahnya ya. Pada zaman Simpson lahir itu rakyat Israel itu melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Adik-adik bisa kasih contoh misalnya apa? Mencuri, ya betul. Berbohong, ya betul. Terus jahat kepada teman-temannya atau orang lain, ya salah satunya itu ya adik-adik ya. Dan Tuhan mengizinkan rakyat Israel ini dijajah oleh bangsa Filistin. Orang-orang Filistin ini adalah orang-orang yang sangat kuat. Nah, mereka karena dijajah, mereka akhirnya berbalik kepada Tuhan dan meminta pertolongan Tuhan. Nah, pada suatu rumah, di rumah itu ada bapak dan ibu. Tapi mereka tidak mempunyai anak. Nama bapaknya adalah Bapak Manoah. Ya, Bapak Manoah ini punya istri, tapi istrinya tidak bisa mempunyai anak adik-adik. Istrinya mandul, tapi suatu ketika datang malaikat
kepada istri Bapak Manoah ini. Ya, sekarang kita buka Alkitabnya adik-adik ya. Adik-adik buka Alkitab dalam Hakim-Hakim. Hakim-Hakim pasal 13 ayat 3 sampai 5. Sudah adik-adik? Cici bacain ya. Dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya demikian. Memang engkau mandul tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu peliharalah dirimu, jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, kepalanya takkan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya anak itu akan menjadi seorang nazir Allah, dan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Nah, ternyata dari dalam kandungan pun Simson sudah dipilih oleh Tuhan untuk menyelamatkan orang Israel dari bangsa Filistin ya adik-adik. Nah, akhirnya Simson ini lahir. Simson lahir menjadi anak yang kuat. Seperti tadi yang di awal Cici bilang, Simson bisa mengalahkan serigala, mengalahkan singa. Ya adik-adik ya. Dan Simson ini sangat kuat. Sampai akhirnya suatu ketika Simson menjadi remaja dan dewasa. Ingat, Simson tidak boleh apa? Tidak boleh meminum minuman yang memabukkan seperti anggur misalnya. Terus kedua, Simson tidak boleh memakan sesuatu yang haram. Ketiga, Simson tidak boleh memotong rambutnya. Suatu ketika pada waktu Simson ini menjadi dewasa, Simson berkenalan dengan seorang perempuan. Perempuan ini bernama Delila ya. Simson bertemu dengan seorang perempuan bernama Delila dan mereka berteman, dan akhirnya Simson jatuh hati kepada Delila. Prajurit Filistin yang sangat ingin sekali menangkap Simson mengetahui kalau Simson itu dekat dengan Delila. Akhirnya prajurit Filistin ini mengajak Delila untuk bersekongkol. Ya adik-adik, prajurit Filistin ini memanggil Delila. Delila sini. Delila takut dipanggil oleh prajurit Filistin. Ada apa prajurit? Kamu kan dekat ya dengan Simson ya. Gimana kalau kita kerjasama? Wah, menggiurkan nih kerjasamanya adik-adik. Kamu akan mendapatkan sejumlah uang kalau kamu bisa tahu kelemahannya Simson. Wah, duit duit. Kapan lagi dapat duit? Caranya cuman ngasih tahu kelemahan Simson di mana. Delila mau nggak? Mau dong. Wah, duit. Kapan lagi? Ayo, oke. Saya setuju, kata Delila. Dan Simson ini sering sekali bertemu dengan Delila. Delila bertanya kepada Simson, Simson, ada apa Delila? Kata Simson. Simson kan sangat kuat ya. Terus boleh nggak tahu kelemahannya Simson? Nah, Delila terus mencari tahu kelemahannya Simson. Tapi Simson berkata yang tidak benar sebanyak 3 kali. Simson berkata tidak benar sebanyak berapa kali? 3 kali. Dan percobaan keempat, Delila terus merengek kepada Simson. Simson mah bohong melulu, katanya suka, tapi selalu kasih jawabannya bohong.
Simson, apa sih kelemahannya? Akhirnya lama-lama Simson menjadi luluh hatinya dan memberitahu kepada Delila kalau kelemahannya itu ada di rambut. Kalau rambutnya dipotong, Simson akan menjadi lemah. Nah, adik-adik, akhirnya Delila mengetahui kalau kelemahannya Simson itu ada di rambut, dan Delila memberitahu kepada prajurit Filistin itu. Prajurit Filistin cepat-cepat ngambil apa? Kalau sekarang gunting ya, buat ngegunting rambut ya. Cepat-cepat ngambil gunting dan memotong rambut Simson. Dan pada waktu Delila berteriak, "Simson, awas, ada prajurit Filistin di dekatmu." Wah, Simson pede aja. Ntar juga prajurit Filistinnya akan saya kalahkan seperti yang kemarin-kemarin tuh. Simson gak tahu ya adik-adik kalau rambutnya sudah digunting. Nah, pada saat Simson mau melawan, ternyata kekuatannya sudah hilang. Dan Simson dibawa ke penjara. Mata Simson dibikin buta, dicungkil. Jadi Simson gak bisa melihat. Suatu ketika pada saat perayaan orang Filistin kepada dewanya, nama dewanya itu Dewa Dagon, karena Simson bisa dikalahkan. Karena rakyat Filistin ini sangat takut sekali kepada Simson, karena Simson sangat kuat adik-adik. Jadi mereka bersyukur kepada dewa mereka. Mereka kumpul di suatu kuil ya, karena Simson kan di penjara adik-adik. Nah, Simson dipanggil dari penjara. Coba prajurit panggil Simson, suruh dia ngelawak supaya kita terhibur. Nah, di kuil itu banyak sekali orang Filistin. Dari raja-rajanya, dari prajurit-prajurit, pokoknya banyak sekali. Nah, Simson itu diajak ke kuil itu untuk menjadi bahan lawakan supaya mereka bisa tertawa. Nah, tapi dalam kuil itu Simson berdoa kepada Tuhan. Kita baca doanya Simson ya. Kita baca dalam Hakim-Hakim. Sudah dibuka tadi, Hakim-Hakim pasal 16 ayat 28. Berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin." Simson berdoa kepada Tuhan, "Tuhan, tolong kembalikan lagi kekuatan saya supaya saya bisa membalaskan mata saya yang buta ini karena perbuatan orang-orang Filistin." Tuhan menjawab doa Simson nggak? Menurut adik-adik nih, dijawab nggak? Ya, Tuhan menjawab doa Simson. Karena Tuhan ingat apa tujuan Tuhan memberikan kekuatan kepada Simson. Pertama apa tadi? Untuk membebaskan orang-orang Israel. Nah, akhirnya kekuatan Simson menjadi kuat kembali. Datang lagi ya kekuatannya ya. Simson memegang tiang yang ada di kuil itu ya, dan merubuhkan kuil itu. Adik-adik tahu berapa orang yang meninggal pada saat Simson ikut juga meninggal di dalamnya. Simson berhasil membunuh 3.000 orang laki-laki dan perempuan, orang-orang Filistin ya adik. Dan ini adalah keberhasilan Simson yang sangat bagus pada saat dia hidup. Pada saat hidup mungkin hanya membunuh 1.000,
Tapi pada saat Simson mati, Simson bisa membunuh 3.000 orang Filistin, ya. Adik-adik, dalam setiap kita juga Tuhan memberi kekuatan kepada kita, memberikan talenta, memberikan kelebihan, dan Tuhan punya tujuan. Misalnya ada yang bisa menyanyi, ada yang bisa menari, ada yang pintar matematika, ada yang pintar bahasa Inggris, ada yang suka berdoa. Ya, itu semua Tuhan beri kepada kita agar kita memuliakan nama Tuhan. Adik-adik mau memuliakan nama Tuhan? Ya, bagus ya. Adik-adik, apa yang Tuhan kasih kepada kita, kepintaran, talenta, Tuhan kasih untuk agar kita bisa memuji Tuhan, agar kita bisa memuliakan nama Tuhan. Ya adik-adik, nah ceritanya sudah selesai, tapi Cici mau ada kuis. Kuis minggu ini adalah kuis benar atau salah. Adik-adik, Cici mau ucapkan pertanyaannya, nanti adik-adik jawab dan jawabannya kirim ke Cici Seril melalui WA. Pertanyaannya ya adik-adik dengarkan baik-baik ya. Kalau adik-adik dengerin tadi cerita Cici pasti bisa menjawab pertanyaan ini. Oke, siap? Pertanyaan pertama, benar atau salah? Benar atau salah nama ayah Simson adalah Manoah? Ayo tulis jawabannya. Pertanyaan kedua, benar atau salah Simson boleh meminum anggur atau minuman yang memabukkan? Pertanyaan ketiga, benar atau salah kekuatan Simson hilang pada saat rambut Simson dicukur atau dipotong? Ayo benar atau salah ya. Yang keempat, benar atau salah musuh yang dikalahkan Simson pada waktu Simson mati lebih banyak daripada pada waktu Simson hidup? Ya, tadi Simson mati membunuh berapa orang Filistin? Ya, yuk diingat lagi. Yang kelima adalah benar atau salah nama perempuan yang disukai Simson adalah Maria? Nah, yuk benar atau salah ya. Ada 5 pertanyaan. Adik-adik tulis jawabannya dan jawabannya kirim ke Cici Seril, oke? Nanti Cici tunggu jawaban adik-adik ya. Sekarang kita berdoa, tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada hari ini kami tetap diberikan kesempatan untuk memuji Tuhan, untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan, terima kasih Kau memberikan kami kesehatan, kalaupun ada teman-teman kami yang sakit, Tuhan Kau mau tolong berikan kesehatan kepada mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau selalu memuliakan nama Tuhan karena Tuhan Yesus sudah sangat baik kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, bye-bye adik-adik. Sampai ketemu minggu depan. Bye-bye.